Ini adalah video bagian kedua untuk minggu kedua kursus online tentang pembelajaran kelompok kita. Nah, pada video pertama kita sudah membicarakan bahwa berpikir sendiri, berpikir secara soliter, misalnya ketika mendengarkan ceramah, adalah aktivitas yang sangat berat dan sangat sulit dilakukan. Ketika kita mendengarkan ceramah, kalau kita ingin memproses secara aktif, maka kita harus secara sadar mengaitkan apa yang kita dengar dengan materi minggu lalu, dengan materi di mata kuliah yang lain, dengan yang saya baca di buku, dengan yang saya lihat di TV. Kita juga harus mempertanyakan apa relevansinya untuk problem-problem praktis, apa aplikasi dari konsep teori rumus yang kita dengar ketika ceramah. Nah, tidak banyak mahasiswa yang bisa melakukan proses seperti itu secara otomatis ketika mendengarkan ceramah. Dan karena itu sebagai hasilnya, kita mendapatkan ilusi pemahaman. Banyak mahasiswa yang merasa paham padahal tidak terlalu paham. Banyak dosen yang merasa bahwa dia sudah berceramah dengan baik, padahal mahasiswanya bingung semua. Nah, kemudian ketika kita berceramah, seringkali kita tidak atau melupakan bahwa untuk memahami suatu informasi diperlukan waktu. Tidak serta-merta kita mendengar sesuatu kemudian langsung paham. Padahal informasi yang didengar mahasiswa dalam ceramah kita biasanya adalah informasi baru bagi mereka. Nah, kita sering lupa bahwa mereka perlu waktu. Kenapa sering lupa? Ya karena bagi kita, informasi yang kita sampaikan adalah barang lama. Kita sudah memahaminya dengan baik karena kita mengajarkannya dari semester ke semester misalnya, atau memikirkannya sudah lama memang. Nah, kita sering underestimate, kita sering meremehkan waktu yang diperlukan mahasiswa untuk merumuskan pemahaman masing-masing dari informasi yang kita sampaikan di ceramah itu. Apa solusinya? Nah, tentu terkait dengan topik kita dalam kursus online ini, yaitu berdiskusi dengan rekan sesama mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena berpikir secara individual, berpikir secara internal, tadi sulit kan? Nah, diskusi dengan rekan ini memaksa orang untuk menggunakan bahasa, mengeksternalkan pemikirannya sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Hal ini tentu melibatkan proses aktif. Kita tidak bisa secara pasif menggunakan bahasa. Kita tidak bisa secara pasif menjelaskan pada orang lain. Kita tidak bisa secara pasif membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan. Jadi proses eksternalisasi menggunakan bahasa ini memaksa orang untuk memproses informasi secara aktif. Nah, ini salah satu contoh struktur diskusi kelompok yang sangat sederhana, sering saya terapkan dalam perkuliahan. Di tengah-tengah ceramah kita bisa menerapkan ini. Namanya think, pair, share, atau biasa disingkat TPS. Think, pair, share. Berpikir, berdiskusi dengan rekan sebelah, kemudian membagi hasil diskusi itu kepada kelas atau kepada kelompok yang lebih besar. Nah, tipsnya adalah kita perlu waktu 2 kali lipat lebih banyak daripada yang kita asumsikan. Kalau kita berpikir pertamanya, untuk pertanyaan atau kasus ini cukup diskusi 10 menit saja. Biasanya saya akan kalikan 2. Jadi kalau begitu saya alokasikan 20 menit. Karena itu tadi, hal yang bagi kita sudah merupakan hal yang informasi lama, hal yang mudah kita pahami.
bagi mahasiswa adalah informasi baru yang perlu waktu untuk dipahami. Dan yang kedua, selalu ada waktu yang diperlukan untuk logistik, untuk menyampaikan instruksi, untuk mahasiswa berubah posisi duduk dan sebagainya. Jadi waktu dikalikan 2. Tips yang berikutnya dalam menerapkan metode think, pair, share ini adalah kita perlu aktif berkeliling kelas. Jadi ketika tadi kan mahasiswa disuruh berpikir sendiri, ya, berpikir sendiri, kita berikan dulu pertanyaannya atau kasusnya, kita jelaskan kasusnya, pertanyaannya, kemudian secara individual mahasiswa diminta untuk menuliskan respon pribadi mereka terhadap kasus atau pertanyaan itu. Setelah itu, mereka kita suruh berdiskusi dengan rekan sebelahnya kan, atau mungkin bertiga misalnya, tapi jangan besar-besar untuk metode ini. Nah, ketika mereka berdiskusi dengan rekannya itu, kita perlu berkeliling. Sangat penting bagi kita untuk mendatangi kelompok-kelompok itu, mendengarkan percakapan mereka. Dengarkan dahulu. Jangan bertanya, jangan memberi feedback dulu. Dengarkan dulu. Kita berusaha menyelami gagasan awam mereka. Kalau sebelum diberi penjelasan, seperti apa pemahaman mereka. Baru setelah itu, beri feedback. Sebaiknya jangan feedback langsung yang menjawab pertanyaan, melainkan beri pertanyaan baru untuk menggiring mereka berpikir secara lebih mendalam tentang materi yang relevan. Nah, tips berikutnya adalah ciptakan iklim yang positif. Sampaikan secara eksplisit bahwa tidak ada pertanyaan yang bodoh. Pertanyaan paling bodoh adalah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan, yang dipendam sendiri. Ketika itu sudah ditanyakan, kita beri apresiasi pada mahasiswa minimal untuk keberanian mereka dan usahanya merumuskan kebingungannya. Dan kalau bisa cari sisi positif dari kontribusi tiap mahasiswa. Itu saja video untuk minggu ini. Saya mengingatkan bahwa Anda perlu melakukan beberapa aktivitas di e-learning untuk kursus ini terkait dengan kasus pembelajaran kelompok berbasis project atau kasus Pak Andi di sana. Ada respon individual Anda, jadi Anda diminta untuk merespon secara individual dahulu kasus tersebut, kemudian berdiskusi dengan peserta lain, berdiskusi di forum diskusi. Oke, silahkan akses e-learningnya dan selamat beraktivitas. Terima kasih.